pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa yang transparansi, akuntabel, dan digitalisasi. Hari Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Acara pertama pembukaan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz. Sahabat Berita Desa. Pemerintah Desa Tepi Laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara sukses melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan perangkat desa pada Rabu 22 November 2023. Dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat desa yang transparansi, akuntabel, dan digitalisasi, pemerintah Desa Tepi Laut melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa tepi laut. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Tepi Laut tersebut dibuka langsung oleh Camat Air Napal Amir Mahmud SE yang sekaligus sebagai narasumber bersama Kasih Pemerintahan dan Kasih PMD Kecamatan Air Napal. Pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa, BPD dan anggotanya ini juga mendatangkan narasumber dari kepolisian yaitu Kapolsek Air Besi Ibtu Joko Susanto SH yang memberikan materi tentang penggunaan dana desa yang benar sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Desa Tepi Laut Zakaria SIP, MIP dalam sambutannya berharap dengan adanya pelatihan ini pelaksanaan pemerintahan Desa Tepi Laut semakin transparan, akuntabel, dan digitalisasi. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa, oke. Desa, jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ni'matil Islam, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabil khusus orang tua saya yang memberikan salah satu mentor juga sekaligus menjabat sebagai Kecamatan Air Napal, Pak Amir Mahmud SD beserta Kasih Pemerintahan. Kemudian wabil khusus yang saya hormati dan saya banggakan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD Desa Tepi Laut, dan yang saya hormati Babin Kaptipmas. Alhamdulillah ini putra daerah, putra desa Bapak Suryadi hadir, wabil khusus juga media online, media desa, Bapak Johan yang setiap waktu memberikan informasi terhadap kita. Bersyukur kita setiap langkah pikiran, setiap nafas yang kita hembuskan, Allah memberikan seluruh nikmat itu. Wajib kita menyampaikan alhamdulillah. Kita berharap semoga nikmat-nikmat itu terus diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas dan menjadi kewajiban bagi kita semua selaku kepala desa, kemudian seluruh perangkat desa, BPD, dan seluruh percamat. Salawat dan salam bagi kita setiap umatnya yang hadir pada hari ini, insya Allah nanti menjadi dan ditetapkan sebagai berikutnya yang insya Allah menjadi tempat tauladan bagi kita sebagai nabi akhir zaman yang insya Allah nanti kita mendapat syariat dan pertolongannya akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Pertama, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Camat, Babinsa, Babin Kaptipmas, dan BPD dan seluruh perangkat desa yang sejogjanya telah memenuhi undangan kami atas nama kepala desa yang diundang beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf sekiranya ada tulisan pengetikan, mungkin gelar jabatan yang tidak tertulis. Izinkan saya atas nama kehilapan itu menyampaikan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin dan seluruh para undangan, wabil khusus kepada perangkat desa. Pertama, saya ingin menyampaikan pada inti dari sebuah persoalan
inti dari sebuah pelatihan ini tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kinerja kita agar ke depan dibanding pada tahun 2022 masuk 2023 dan akan menuju 2024 semakin membaik. Untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu perlu kiranya kita melakukan pelatihan dan pendidikan. Karena sebelum saya menyampaikan dari sebuah judul yang saya sampaikan, saya ingin bertanya, prinsip-prinsip yang dilakukan transparansi utama dan digitalisasi ini menurut kalian apa ini? Apa ini? Dalam sisi pemerintahan apa ini? Apa dulu? Maksud saya gini, kita menulis sebuah konteks, sebuah judul tagline ini, kita mengerti betul rohnya. Bukan enak saja kita mendengar bahasanya, tetapi pada inti prinsip dari sebuah rohnya kita tidak tahu. Apa ini? Ada yang bisa jawab? Saya hadiahkan 100.000. Siapa yang ketik? Apa? Boleh kita berdebat di dalam alam-alam gelap dan terang benderang ketika kita berbicara itu. Karena menurut saya prinsip yang disampaikan adalah masuk dalam prinsip sistem pemerintahan yang good government, kemudian lahir sebuah clean government pemerintahan. Maka prinsip itu masih kurang. Lihat buku, lihat teori, itu masih banyak yang kurang. Karena tidak saja akuntabel, tidak saja transparansi, ada juga responsibility, ada security, ada rule of the law. Ya, di dalam sistem tata kelola pemerintahan itu agar terlaksana dengan baik, maka lahir sebuah pemerintahan yang clean government. Maka tidak semua harapan dan seluruh tulisan itu harus kita mengerti betul. Maka perangkat desa sebagai tuntunan untuk melayani, maka prinsip inilah yang harus dipegang. Prinsip-prinsip seperti ini agar nanti sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan halayak. Itu harapan saya dalam pelatihan-pelatihan ini. Dia akan dikupas dari undang-undang desa, turunan nanti mengenai perangkat desa itu 13 2016, kemudian turunan lagi ada namanya Permendagri. Agar mengapa kita sampai seperti itu, agar kita tidak salah langkah. Harapan saya perangkat desa di dalam proses yang bersentuhan langsung kepada proses masyarakat, atau bahasa keren yang sering kita sehari-hari disebut publik, tentu prinsip ini harus kita jalankan. Karena kalau kita berbicara prinsip ini, maka tidak ada lagi namanya pungli atau pungutan liar. Tidak lagi urusan birokrasi berbelit-belit. Mengapa ada prinsip? Pertama, di dalam prinsip sistem pemerintahan itu, yang pertama disebut kita itu sering kita menyampaikan efisiensi, tepat waktu untuk diselesaikan, punya kuantitas, punya nilai. Kemudian apa lagi? Kemudian selain tepat nilai, kemudian ada dalam proses ini dan sistem pelayanan itu kita tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang birokrasi. Maka dulu ada Menteri Birokrasi itu melakukan reformasi birokrasi. Salah satu tujuan agar sistem pelayanan publik itu berjalan dengan baik. Maka itu ada Banjarmasin, kemudian Banjarnegara, dan itu daerah-daerah yang disebut mendapatkan reward dalam proses pelayanan publik. Sekarang Menpan itu Anwar Anas juga mendapatkan sistem pelayanan publik terbaik. Ya, itu harapan saya nanti pelatihan insyaallah nanti diisi oleh orang-orang yang bagus, orang-orang yang tepat, orang-orang yang memang sudah bergelut di dalam bidang ini, harus kalian pahami dengan baik. Karena mengapa? Ketika kita mengukur kinerja, tidak semua ukurannya ada. Mulai dari kehadiran, mulai dari ketepatan yang diberikan kepala desa, tugas dan kewenangan yang diberikan diskresi terhadap tugas kepala desa, tepat waktu untuk diselesaikan. Kemudian dalam sistem itu ada leadership yang kepemimpinan yang baik. Maka harapan saya dalam sistem pelatihan ini tidak sekedar kita melakukan betul-betul kita meningkatkan kapasitas kita selaku perangkat desa khususnya. Karena reformasi
birokrasi dan reformasi pemikiran itu perlu kita lakukan agar desa ini cepat maju. Harapannya seperti itu ya. Kemudian Bapak Camat dan seluruh para undangan dan seluruh babin kaptiman, kepala desa dan perangkat desa, BPD dan seluruh para undangan. Maksud saya dalam pelatihan ini saya ingin menyampaikan secara gamblang. Pasti tidak Shirley itu jadi sekdes. Apa ukurannya? Kita berbicara kapasitas. Yang ditulis kalian itu berbicara kapasitas. Apa ukurannya? Apa ukurannya? Kita katakan Shirley, kita berbicara kapasitas. Shirley pas untuk menjadi sekdes. Ada ukurannya. Apa? Kita berbicara kapasitas. Calon presiden hari ini 3 calon kandidat misalkan sesuai dengan kapasitasnya. Kita bisa menyampaikan seperti itu, ada ukurannya. Sudah memenuhi acara pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa yang bertransparansi, akuntabel dan digitalisasi tahun 2023 di Desa Bergaul secara resmi serokan. Dalam pembukaan acara ini tentunya ada kekurangan dan kesalahan, maka daripada itu saya mohon maaf, saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berkumpul di kantor desa ini. Kami bermunajat kepadamu ya Allah, semoga kami dilapangkan dada. Pemikiran kami fokus kepada pelatihan ini ya Allah. Bila kami kesehatan, semoga ilmu yang diberikan ini ilmu yang bermanfaat bagi nusa bangsa desa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannatal abrari aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tolong baca aturan-aturan. Kita melaksanakan tugas ini harus ada ya. Kita rentetan aturan ini mulai dari undang-undang, ada Kepres, ada Kemen, ya. Rangkaian ke bawah ada perda, ada pergub sampai ke Perpres. Itulah tujuan kita dengan tugas kita masing-masing. Itulah yang kita jalankan. Jangan nyelipang daripada itu, ya. Jangan nyelipang daripada itu. Kalau kita memahami dengan aturan, insya Allah kita bertanggung jawab dengan tugas kita. Yakin saya, kalau kita tahu dengan tugas kita, kalau kita nak membangun desa kita dengan baik. Aturan, tolong ditengok apa berkaitan dengan masyarakat, apa berkaitan dengan membangun desa. Itu harus. Tinggal hari ini meningkatkan perangkat desa. Meningkatkan perangkat desa ini sistem sudah yang kita ke depan ini ya, yang namanya mau desa berkembang maju mandiri itu tinggal perangkat desa. Kalau dana desa ini ada progresnya, tidak mungkin ada progres, ya, tidak mungkin ada progres, ada perkembangan. Kalau dana desa ini berkaitan dengan berkembang, jadi perkembangan desa itu berkaitan dengan dana desa ini tidak berkembang, mendatar dalam untuk mengelola dana desa. Itulah sistem ini tadi. Setiap tupoksi dan tugas kita ini sudah ada sistemnya. Kalau Kasubag keuangan itu, coba keuangan. Ibu ya, itu berat ke ibu. Apapun tugas ibu pada hari ini tersusun dengan begini, ya. Tersusun dengan gini. Ini ada pertanggungjawaban ibu sebagai tugas ibu. Kalau kita dari perencanaan, mulai dari kita kegiatan dari awal tadi saya sampaikan muaro dengan kru sampai ke kru itulah. Kalau kita tidak berperencanaan dengan baik, dengan aturan kita tidak bisa berjalan dengan baik, sampai akhir tidak akan baik itulah. Termasuk juga perangkat desa tidak memahami permasalahan itu. Kalau kita tidak memahami dari aturan sampai jabatan dengan perangkat desa. Kalau perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengangkatkan umur 20 tahun sampai dengan masa pensiun 60 tahun.
apabila tidak ada membuat larangan-larangan yang telah ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau kepala desa itu 6 tahun, dan setelah 6 tahun maka akan dilaksanakan pemilihan kembali. Karena kalau sekarang ini kita tidak tahu wacana terbaru pemilihan kepala desa, masa jabatan kepala desa 9 tahun. Kalau sekarang kemarin kita pemilihan kepala desa masa jabatan 6 tahun. Apabila regulasi undang-undang tentang peraturan kepala desa 9 tahun, otomatis kepala desa yang sekarang menjabat, otomatis dia akan menjabat selama 9 tahun. Kalau memang diundangkan, kalau sekarang sudah dirancang tapi belum diundangkan. Yang saya sampaikan tadi berbasis digitalisasi. Nah, kalau berbicara digitalisasi tadi pertama tadi kita semuanya sudah transform melalui aplikasi. Ya. Tapi aplikasi itu tidak akan berjalan baik kalau tidak didukung oleh sarananya, jaringannya, internetnya. Ya. Ada aplikasi Sipades, ada aplikasi Siskudes, ya. Ada aplikasi CNG, ada SDGs. Proses pendataan SDGs sama mana? Kasih pemerintahan. Sudah individu. Ya. Mohon nanti itu kemarin kan saya sudah sampaikan suratnya. Ya. Itu mohon Pak Desa membuat keputusan Pak Desa terkait dengan tim pendataan SDGs. Ya. Karena harapan pihak kabupaten juga mungkin nanti kita akan bahas, karena itu mengingat penginputan datanya cukup berat, cukup sulit. Mungkin nanti kita coba untuk memberikan anggaran insentif. Ini sebenarnya rekan-rekan ini sudah tahu semua ya, sudah ada di undang-undang desa ini, hanya selintas saja saya sampaikan ulang. Ya, tugas Pak Sekdes membantu kepala desa bidang administrasi. Nah, Sekdes ini sebenarnya fungsinya justru dan tugasnya lebih berat, karena Sekdes ini harus menguasai semuanya tentang ketatanegaraan, urusan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan. Pak Sekdes ini malah tugasnya yang lebih berat, makanya dia dibantu oleh kasih yang ada di bawahnya. Kemudian tugas dari kasih pemerintahan yang membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kemudian juga berfungsi sebagai perencana pelaksanaan dan evaluasi Kamtibmas. Nah, artinya ini berkaitan dengan Kamtibmas. Ada, kalau di desa kita ini ada pos kampling. Nah, pos kampling ini bagian dari kasih pemerintahan. Nah, kasih pemerintahan udah mulai senyum-senyum. Itu harus segera ditingkatkan lagi kegiatan pos kamplengnya, utamanya lagi sudah mau mendekati masuk masa tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Nah, diingatkan lagi warganya, kadunnya untuk lebih aktif kembali melaksanakan kegiatan ronda malam. Itu Pak ya. Kemudian juga mengevaluasi administrasi pertanahan di tingkat desa. Nah, dari masyarakat kita ini mungkin masih ada juga yang belum ada sertifikat. Kalau bisa didata mungkin punya jumlahnya. Kalau bisa juga direncanakan untuk diajukan